Halo, apa kabarnya hari ini? Bertemu lagi dalam materi kali ini kita akan membahas bentuk-bentuk interaksi sosial. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai interaksi sosial, yaitu proses di mana orang-orang yang berkomunikasi saling mempengaruhi dalam pikiran dan tindakan. Maka kali ini kita akan bahas apa saja bentuk-bentuk dari interaksi sosial tersebut. Secara umum, interaksi sosial itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, interaksi sosial yang menuju ke arah kerjasama atau asosiatif. Bentuk-bentuk asosiatif ini dibagi menjadi tiga, yaitu kerjasama atau cooperation, akomodasi, dan asimilasi. Dan bentuk interaksi sosial yang kedua yaitu interaksi sosial yang menuju ke arah perpecahan atau disasosiatif. Disasosiatif ini dibagi menjadi tiga, persaingan atau competition, kontroversi, dan pertentangan atau konflik. Kita akan bahas secara lebih rinci mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial itu. Yang pertama kita bahas adalah kerjasama. Kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut. Kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerjasama yang berguna. Apa saja bentuk-bentuk kerjasama itu? Yang pertama adalah kerukunan, dapat berupa gotong royong, gugur gunung, tolong menolong. Yang kedua, bargaining, yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang dan atau jasa antara dua organisasi atau lebih. Kemudian yang ketiga, koalisi. Koalisi itu adalah kombinasi dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Kemudian ada joint venture, yaitu kerjasama dalam penguasaan proyek. Jadi bentuk-bentuk kerjasama ini ada 4 ya, kerukunan, bargaining, koalisi, dan joint venture. Yang berikutnya, akomodasi. Akomodasi itu adalah suatu proses penyesuaian sosial dalam interaksi antara pribadi dan kelompok-kelompok manusia untuk meredakan pertentangan. Usaha-usaha untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan. Tujuan akomodasi: 1. Mengurangi pertentangan sebagai akibat perbedaan paham. 2. Mencegah meledaknya suatu pertentangan. 3. Memungkinkan terjadinya kerjasama. 4. Mengusahakan peleburan kelompok sosial. Yang berikutnya bentuk-bentuk akomodasi. Bentuk akomodasi yang pertama adalah coercion. Bentuk akomodasi yang prosesnya dilaksanakan karena adanya paksaan, contohnya perbudakan. Kemudian ada compromise. Salah satu pihak bersedia untuk merasakan dan memahami keadaan pihak lain. Yang ketiga, arbitration, yaitu pertentangan diselesaikan oleh pihak ketiga yang dipilih kedua belah pihak. Selanjutnya, mediation. Sama seperti arbitration, hanya pihak ketiga tidak mempunyai wewenang memberi keputusan. Conciliation. Untuk mempertemukan keinginan-keinginan pihak yang berselisih, sifatnya lebih lunak dibanding coercive. Yang keenam adalah toleration, yaitu bentuk akomodasi tanpa persetujuan formal bila timbul tanpa sengaja atau tidak disadari. Yang ketujuh adalah adjudication, penyelesaian perkara atau sengketa di pengadilan. Yang ketiga, asimilasi. Asimilasi adalah suatu usaha yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok untuk mengurangi perbedaan antara mereka. Proses sosial yang timbul bila ada kelompok masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda. Lambat laun kebudayaan asli mereka akan berubah sifat dan wujudnya membentuk kebudayaan baru sebagai kebudayaan campuran. Faktor-faktor yang menghambat asimilasi yaitu 1. Terisolasi
Kedua, kurangnya pengetahuan. Ketiga, perasaan takut. Keempat, perasaan lebih tinggi. Kelima, perbedaan ciri-ciri badannya. Keenam, in-group feeling. Ketujuh, gangguan dari golongan yang berkuasa. Dan yang kedelapan, perbedaan kepentingan. Faktor-faktor yang mempermudah asimilasi yaitu toleransi, kesempatan yang seimbang, sikap terbuka dan saling menghargai, persamaan unsur kebudayaan, perkawinan campuran, dan ada musuh bersama. Oke, untuk kali ini kita hanya membahas bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif saja. Di video selanjutnya kita akan membahas bentuk-bentuk interaksi sosial yang disasosiatif. Maka sampai di sini dulu materi kita kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Bye-bye.